Selamat sore, perkenalkan nama saya Gusti Agung Adi Prayoga. Di sini saya akan mempresentasikan rangkaian flip-flop. Yang pertama, pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi atau data angka biner, di mana outputnya berdasarkan atas nilai inputan. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator atau stabil. Dikatakan multivibrator atau stabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Jenis-jenis rangkaian flip-flop. Yang pertama, JK flip-flop. JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki 3 terminal input, yaitu J, K, dan CL atau clock. Fungsi dari clock tersebut adalah memastikan adanya koneksi dari J ke K dan serta mengaturnya agar sesuai. Nah, berikut ini adalah diagram logika JK flip-flop. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu SR flip-flop. SR adalah singkatan dari set dan reset sesuai dengan namanya. SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan atau input, yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran atau output, yaitu key dan key aksen. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOR dan NAND. Nah, berikut ini adalah diagram logika NOR gate SR flip-flop, NAND gate SR flip-flop, dan clock SR flip-flop, yaitu gabungan gerbang logika NOR dan NAND. Yang pertama ini adalah rangkaian gerbang logika NOR gate SR flip-flop, dan sebelah kanannya adalah NAND gate SR flip-flop. Sebelah kanannya lagi clock SR flip-flop. Selanjutnya, cara kerja rangkaian flip-flop. Pertama, A. Arus listrik mengalir hingga mengisi dua kapasitor. B. Kapasitor yang terisi penuh duluan adalah yang akan mengeluarkan muatannya pertama kali. C. Kapasitor 1 mengeluarkan muatannya hingga mengenai basis pada transistor 1. Jika muatan yang dikeluarkan kapasitor 1 sesuai yang diperlukan basis dalam mengaktifkan transistor 1, maka transistor 1 dalam keadaan on, sehingga arus diperbolehkan melewati kolektor ke emitor. D. Akibatnya LED 1 yang terhubung dengan transistor 1 ini akan menyala. E. Sedangkan kapasitor 2 dalam keadaan off karena muatan dalam kapasitor 2 belum bisa dikeluarkan, sehingga LED 2 tidak menyala walau ada muatan yang mengalir dari kolektor ke emitor transistor 2, namun masih belum cukup untuk membuat LED 2 menyala. F. Ketika kapasitor 1 kehabisan muatan, secara otomatis kapasitor 2 mengeluarkan muatan sehingga mengaktifkan transistor 2 dan LED 2 menyala, sedangkan kapasitor 1 masih mengisi muatan sehingga transistor 1 off, mengakibatkan LED 1 juga off, dan terjadi seterusnya diulang-ulang. Gambar cara kerja rangkaian flip-flop. Nah, berikut ini di bawah ini adalah gambaran cara kerja rangkaian flip-flop. Selanjutnya, beberapa contoh rangkaian flip-flop pada alat elektronik. Yang pertama, penerapannya dalam lampu LED. Rangkaian lampu flip-flop sebenarnya jarang diterapkan di rumah, tetapi sistem ini berguna untuk belajar bagaimana cara kerja dan pola yang dipakai.
Nah, sebelah kiri ini adalah penerapan rangkaian flip-flop dalam lampu LED. Selanjutnya, contoh kedua yaitu rangkaian flip-flop dalam komputer dan smartphone. Flip-flop ini sangat sering diterapkan umumnya sistem chip pada komputer atau smartphone. Dengan rangkaian ini, kalian mengenal adanya RAM yang bekerja berdasarkan fungsi logika. Selain itu, ada juga sistem digital, misalnya jam di laptop yang seolah-olah tidak berhenti saat dimatikan. Pada smartphone dan tablet, flip-flop ini mengalami perkembangan yang cukup drastis karena menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan. Sistem ini juga lebih kompleks, namun prinsip dasarnya tetap sama sesuai dengan jenis dan fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah rangkaian flip-flop dalam komputer dan smartphone. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan terima kasih.